Bayangin ya, ondel-ondel lagi jalan-jalan di gang sempit Jepang zaman dulu. Malah ketemu sama Kuchi Sakeonna. Bukannya nari, malah debat soal kecantikan. Wajah berteriak ketakutan, tertawa terbahak-bahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut, yuk tekan tombol like dulu, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe ya biar kita makin semangat bikin konten cerita unik dan islami seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita akal dan hati untuk memahami kisah penuh makna. Yuk, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, tetaplah bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Bahkan saat kita sedang menonton kisah yang lucu sekalipun. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Jadi, keindahan bukan hanya di wajah, tapi di hati yang bertakwa. Tulis juga ya di komentar, kalian nonton dari mana? Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, atau Tokyo sekalian? Tonton sampai habis ya, karena di akhir video ada pertanyaan di deskripsi. Yang jawab benar, ada 2 hadiah spesial di akhir video. Pada suatu malam yang sunyi, ketika kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kecil di pinggiran kota Tokyo lama, suasana menjadi ganjil tak seperti biasanya. Jalanan yang biasa ramai oleh kendaraan dan lampu-lampu neon kini senyap. Hanya terdengar desir angin yang meniup lembut dedaunan kering dan suara ranting-ranting pohon bambu bergesekan, seolah berbisik sesuatu yang tak bisa dimengerti manusia biasa. Di antara lorong-lorong gelap yang berliku, ada satu simpang jalan yang dikenal hanya oleh sedikit orang, simpang berbentuk huruf Y, yang menjadi bagian dari legenda kelam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Warga sekitar menyebutnya sebagai Rei Nouksaten, atau Simpang Arwah. Malam itu, sebuah sosok besar dan tinggi tampak berdiri di persimpangan tersebut. Ia bukan manusia biasa. Tubuhnya menjulang, mengenakan pakaian tradisional Betawi dengan selempang warna cerah yang melintang di dada bertuliskan, "Seni adalah keindahan beragam." Wajahnya tidak menyeramkan, justru seakan menggambarkan kebijaksanaan dan kelembutan yang berasal dari zaman yang lebih tua daripada waktu. Ia adalah ondel-ondel, tapi bukan sembarang ondel-ondel. Namanya Rai Falah, ondel-ondel yang bisa berjalan, berbicara, bahkan berpikir, yang telah menjelajah berbagai negeri untuk menyebarkan seni, perdamaian, dan cerita. Tak ada yang tahu bagaimana Rai bisa sampai ke Jepang. Ada yang mengatakan ia masuk lewat dimensi seni, ada pula yang percaya ia sedang dalam misi lintas budaya untuk menyatukan legenda timur dan warisan budaya Nusantara. Yang pasti, malam itu, Rai berdiri di titik yang konon menjadi tempat perlintasan makhluk halus, roh penasaran, dan entitas dari dunia lain. Angin malam berembus pelan, membelai bulu-bulu halus di topeng besar Rai, sementara matanya yang lebar memandangi satu sosok yang muncul dari balik kabut. Dari sudut simpang yang remang, seorang perempuan perlahan berjalan mendekat. Langkahnya pelan, menyeret sepatu, dan mantel panjangnya melambai mengikuti gerakan tubuhnya. Wajahnya tertutup masker putih, hanya menyisakan mata yang kosong namun tajam. Dialah Kuchi Sakeonna, wanita bermulut robek yang telah melegenda di Jepang sebagai arwah penasaran. Konon, dulunya dia seorang wanita cantik yang dibunuh oleh suaminya karena kecemburuan buta. Sejak saat itu, ia bergentayangan, menghantui siapa saja yang ditemuinya di malam hari sambil bertanya, "Apakah aku cantik?" Rai Falah, dengan tinggi menjulang dan kehadiran yang tak biasa, tetap berdiri tenang. Ia tahu siapa yang datang. Sebagai penjaga cerita dan jembatan antar budaya, ia telah mendengar kisah tentang Kuchi Sakeonna dari anak-anak Jepang yang menggambar wajahnya di buku gambar, dan dari nenek-nenek yang masih menyalakan dupa saat malam tiba untuk menghindari gangguan makhluk itu. Namun, Rai tidak takut. Ia tahu, setiap cerita punya akar. Dan setiap akar pasti punya luka yang belum sembuh. Kuchi Sakeonna mendekat. Ia berdiri tepat di hadapan Rai. Jalanan senyap. Angin berhenti berhembus. Bahkan suara jangkrik seperti ditelan kegelapan. Dengan gerakan perlahan, tangan pucatnya mengangkat masker yang menutupi wajahnya. Setengah senyumnya terlihat, robek panjang dari pipi ke pipi, daging merah yang tampak menganga namun anehnya tetap mempertahankan bentuk lengkungan seperti sedang tersenyum.
Ia bertanya, dengan suara pelan tapi tajam, "Apa aku cantik?" Pertanyaan itu menggema di udara. Biasanya, siapapun yang menjawab, "Tidak," akan langsung dihabisi dengan gunting tajam miliknya. Namun siapapun yang menjawab, "Ya," juga akan bernasib sama, karena ia akan membuka seluruh maskernya dan bertanya lagi, "Bagaimana kalau begini?" Lalu kematian akan datang sebelum sempat menjawab. Namun malam itu, jawaban yang keluar dari mulut Rai berbeda. Ia tidak berkata, "Ya," atau "tidak." Dengan tenang, ia menunjuk ke arah selempangnya dan berkata, "Seni adalah keindahan beragam." Kuchi Sakeona terdiam. Angin kembali bertiup perlahan. Lampu jalan berkedip. Rai melanjutkan dengan lembut, "Keindahan bukan cuma soal wajah yang simetris atau senyum yang tak tergores. Keindahan itu ada pada keberanianmu berdiri di sini, dalam luka, dalam kenangan, dalam keinginan untuk dipahami. Kau bukan makhluk jahat, hanya cerita yang belum selesai." Untuk pertama kalinya, Kuchi Sakeona tak langsung mengangkat guntingnya. Ia memandangi Rai dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Tak ada yang pernah menjawabnya seperti itu. Tak ada yang melihat dirinya sebagai pribadi yang layak dihargai. Ia selalu dianggap ancaman, momok, atau kutukan. Tapi di malam itu, di simpang Y yang sakral, seorang ondel-ondel dari jauh menyebut dirinya indah dalam keberagaman. Di salah satu sudut persimpangan, berdiri batu nisan tua, lumutan, nyaris tak terbaca tulisan kanjinya. Konon, itu adalah tempat jasad asli Kuchi Sakeona dikuburkan. Rai melangkah ke arahnya, membungkuk hormat, lalu meletakkan bunga sakura yang entah dari mana ia dapatkan. Ia kemudian menatap Kuchi Sakeona dan berkata, "Kisahmu belum selesai, tapi bisa kita ubah jalurnya. Kau mau mendengarkan versi baru tentang dirimu?" Kuchi Sakeona tak menjawab. Ia menunduk. Namun, untuk pertama kalinya, ia menurunkan maskernya sepenuhnya. Bukan dengan ancaman, tapi sebagai simbol kejujuran. Senyum robeknya tak lagi menyeramkan. Justru menyedihkan. Mata-mata di balik wajah rusaknya itu kini tak lagi kosong, melainkan menggambarkan seorang perempuan yang terluka dan rindu dipahami. Di bawah cahaya bulan, bayangan dua sosok aneh itu, ondel-ondel raksasa dari Jakarta dan arwah perempuan Jepang, menyatu menjadi lukisan cerita yang belum pernah diceritakan siapapun. Kisah lintas budaya, lintas legenda, dan lintas luka. Malam itu, tidak ada teriakan, tidak ada tumpahan darah, tidak ada petaka. Hanya dua makhluk asing yang saling menatap, membuka diri, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka yang panjang dan penuh luka, mengalami sesuatu yang sangat manusiawi, pengertian. Setelah momen sunyi yang penuh makna di persimpangan Yirei no Kusaten, suasana pun berubah. Angin kembali bertiup pelan, dedaunan kering terbang perlahan menyusuri jalanan berbatu, dan lentera-lentera gantung yang tergantung di sudut-sudut atap rumah bergoyang lembut seakan menyambut pertemuan dua legenda ini. Rai Falah, si ondel-ondel duta budaya Betawi, masih berdiri tegak, sementara Kuchi Sakeona kini tampak lebih tenang meski masih membawa gunting besar yang dari tadi tak ia turunkan. Gunting itu, meski identik dengan kisah menyeramkan, malam itu terasa seperti aksesori belaka. Bahkan Rai sempat nyeletuk dalam hati, "Ini ibu-ibu arisan lokal, apa cosplay festival horor ya?" Dalam suasana yang masih dipenuhi kabut tipis, mereka mulai berjalan beriringan menyusuri jalan kecil yang mengarah ke pemukiman tua. Ganggang sempit itu penuh dengan rumah-rumah kayu tradisional Jepang yang tampak usang. Atapnya berlumut, papan kayunya lapuk, tapi tetap punya aura tenang seperti rumah-rumah tua di film studio Ghibli. Aroma kayu basah, dupa dari kuil terdekat, dan harum sakura yang mulai rontok di ujung musim, semi menciptakan kombinasi aroma yang ajaib. Rai, sambil sesekali menahan topi hiasnya dari terbang ditiup angin, mulai membuka pembicaraan. "Jadi, kamu ngapain sih tiap malam muter-muter gang sambil bawa gunting gede gitu?" tanya Rai sambil melirik ragu, tapi tetap dengan senyum bersahabat. Kuchi Sakeona menoleh pelan. Wajahnya separuh tersenyum, separuh kelihatan kayak belum sarapan. "Sudah tradisi," jawabnya singkat. Lalu dia melanjutkan, "Aku hanya ingin seseorang berkata jujur padaku. Tapi, entah kenapa, setiap orang malah takut." Rai tersenyum. "Wajar, kamu muncul tiba-tiba di gang sempit malam-malam sambil bawa gunting. Orang normal pasti pikir,
Ini mau potong rambut gratis atau potong nyawa? Tiba-tiba mereka berhenti. Di salah satu tikungan, seekor kucing hitam melompat dari atap dan nyaris mengenai kepala Rai. Dengan refleks, Rai mengangkat tangannya untuk melindungi topi hiasnya. Waduh, ini Jepang apa Tanah Abang sih? Kucingnya ninja, serunya panik. Kuchi Sakeona tak bisa menahan tawa. Ya, dia tertawa. Dan tawa itu bukan tawa menyeramkan ala hantu Jepang, tapi tawa manusia biasa yang merasa lucu. Ternyata, bahkan seorang hantu legendaris sekalipun bisa terhibur oleh ondel-ondel yang terlalu ekspresif. Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Tanya Kuchi Sakeona sambil duduk di anak tangga batu sebuah kuil kecil yang mereka lewati. Rai pun duduk di sampingnya, topi besar diangkat dan diletakkan di pangkuan. Aku sedang jadi utusan pertukaran budaya. Tadi siang ngisi workshop di Kyoto, sorenya transit ke Osaka, malam nyasar ke dimensi legenda urban. Jawaban itu membuat Kuchi Sakeona bengong. Beneran? Tanyanya. Rai mengangkat bahu, nggak juga sih. Aku ondel-ondel, Mbak. Mana bisa naik Shinkansen? Kayaknya aku kesedot ke dimensi lain pas lewat jembatan bambu dekat Setu Babakan. Dan begitulah, kisah yang awalnya terasa mencekam kini berubah menjadi percakapan aneh antara dua makhluk lintas budaya. Mereka membicarakan banyak hal, tentang seni, ketakutan, harapan, dan bahkan makanan. Rai sempat bertanya, kamu pernah makan kerak telur enggak? Kuchi Sakeona menjawab, itu makanan yang berkerak di pinggir. Rai tertawa, enggak gitu konsepnya, Mbak. Dari percakapan ringan itu, Kuchi Sakeona mulai terlihat lebih manusiawi. Ia tidak lagi mengangkat guntingnya tiap 5 menit, tidak menatap kosong ke arah langit, dan tidak lagi menyimpan kemarahan di balik senyumnya yang robek. Rai melihat bahwa di balik kisah horor yang dibungkus legenda urban, ada sosok yang sesungguhnya hanya ingin didengarkan, dimengerti, dan dicandai. Langkah mereka terhenti di sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai sempit. Di ujung jembatan, terdapat gerbang torii merah yang menjadi pintu masuk menuju kawasan kuil utama. Di sisi jembatan, banyak lentera merah yang bergoyang pelan ditiup angin. Cahaya kuningnya memantul di permukaan air, menciptakan bayangan seperti lukisan tinta yang hidup. Rai berdiri, dia menatap ke arah air, lalu berkata, kita ini sebenarnya mirip. Sama-sama tokoh yang dianggap aneh oleh orang-orang zaman sekarang. Bedanya, kamu disebut horor. Aku, lucu-lucuan buat konten TikTok. Kuchi Sakeona tertawa kecil. Rai melanjutkan, tapi kita punya peran penting. Kamu adalah bagian dari peringatan, aku adalah bagian dari pengingat. Kamu bikin orang sadar pentingnya jujur, aku bikin orang ingat budaya. Kamu tanya, apa aku cantik? Aku jawab, tergantung hati yang melihat. Kalimat itu membuat Kuchi Sakeona terdiam. Lalu dengan suara pelan, ia bertanya, kalau aku ikut kamu ke Betawi, orang-orang bakal nerima aku. Rai tersenyum, tenang aja. Di sana hantu juga punya fans. Obrolan mereka terus berlanjut, bahkan sampai lentera terakhir padam dan langit mulai menguning. Semalam penuh telah mereka lewati, dari tatapan tajam sampai tawa lepas. Siapa sangka, seorang ondel-ondel dari Jakarta dan arwah wanita dari legenda Jepang bisa tertawa bersama, bahkan nyaris bermain tebak-tebakan. Saat Kuchi Sakeona bertanya, kenapa ondel-ondel selalu joget? Rai menjawab, karena kalau diam, dikira patung di taman. Nggak lucu kalau dipakai foto prewedding. Dan itulah malam yang awalnya mencekam, lalu berubah menjadi kisah unik. Bukan tentang horor yang menakutkan, tapi tentang dua karakter budaya yang akhirnya saling memahami. Ondel-ondel yang biasanya hanya muncul di festival dan acara nikahan Betawi, kini jadi diplomat budaya dadakan yang berhasil bikin Kuchi Sakeona, sang legenda urban Jepang, tertawa, berpikir, dan merasa diterima. Dunia ini ternyata tak seluas yang kita kira. Dan kadang, hanya butuh satu ondel-ondel lucu untuk membuka hati yang lama tertutup. Langit malam yang gelap pekat mulai berubah perlahan, seiring waktu merangkak ke dini hari. Di antara lorong-lorong sempit yang dipenuhi rimbunan bambu dan papan tua, langkah kaki ondel-ondel menggema lembut. Ia bukan sekadar sosok budaya Betawi yang datang dari dunia lain, tapi juga pembawa pesan dari lintas keyakinan, waktu, dan tempat. Dengan iringan musik tanjidor yang samar,
Tubuh kayunya yang besar namun lembut bergerak tenang menyusuri jalan berkelok yang semakin sunyi. Dalam diamnya, ia menyimpan sebuah tekad. Menemui Kuchi Sakyona, bukan untuk melawannya, tetapi untuk memahami duka yang selama ini membuat arwah wanita itu gentayangan penuh amarah. Legenda tentang Kuchi Sakyona bukanlah dongeng biasa. Ia bukan hanya wanita berwajah robek dengan gunting tajam dan pertanyaan menyeramkan. Di balik, "Apa aku cantik?" tersimpan trauma lama yang belum pernah ada yang menjawab dengan jujur dan empatik. Warga Jepang yang dijumpai ondel-ondel sepanjang jalan masih memandang takut, bahkan terhadap dirinya yang mencolok dan asing. Namun ondel-ondel tetap melangkah, karena ia tahu, dalam kisah yang mengerikan sekalipun, selalu ada celah untuk penebusan. Malam itu, di simpang jalan berbentuk huruf Y, ondel-ondel akhirnya berdiri tepat di bawah tiang listrik tua yang bergetar ditiup angin. Tak lama, kabut tipis turun, seolah memberi aba-aba bahwa pertemuan itu akan terjadi. Dari arah kanan, sesosok wanita muncul dengan langkah lambat dan anggun namun menakutkan. Rambut panjang hitamnya tergerai berantakan, wajahnya sebagian tertutup masker putih. Suara langkah sepatu haknya memantul di jalan aspal yang mulai berembun. Kuchi Sakyona, dengan tatapan tajam namun penuh duka, berdiri tepat di hadapan ondel-ondel. Suara angin seperti menahan napas ketika ia perlahan membuka separuh maskernya, memperlihatkan luka lebar di pipinya yang menjulur hingga ke telinga. "Apa aku cantik?" tanyanya, dengan nada datar dan menyayat. Di balik tubuh kayu dan kostum cerah khas Betawinya, ondel-ondel tidak bergeming. Ia tidak lari, tidak menjerit. Ia hanya menunjuk ke selempangnya, yang bertuliskan kaligrafi indah, "Seni adalah keindahan beragam." Tak ada rasa takut, hanya pengakuan dan penghormatan. "Cantik," katanya pelan, karena luka juga bagian dari cerita manusia. Reaksi itu membuat Kuchi Sakyona terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak disambut dengan jeritan atau kebohongan, tapi dengan ketenangan. Mata wanita itu mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah menerima jawaban seperti itu, sebuah pengakuan atas eksistensinya, bukan penolakan. Ondel-ondel lalu meraih selendang batik kecil dari dalam tasnya, dan mengulurkan kepada Kuchi Sakyona. "Kalau kamu mau, ini bisa jadi bagian dari penampilanmu." Coraknya melambangkan keberanian perempuan, kata ondel-ondel dengan suara lembut. Sejenak suasana mencekam berubah menjadi syahdu. Batu nisan tua yang berdiri di sudut simpang jalan seolah menjadi saksi bisu peristiwa langka itu. Bukan pertempuran, bukan pelarian, tapi dialog dua dunia yang begitu berbeda, namun saling membuka pintu. Lampu jalan berkedip pelan, dan seekor burung gagak yang tadinya hinggap di atas kabel kini terbang menjauh, membawa kesan bahwa malam itu tak akan dilupakan siapapun yang menyaksikannya. Dari kejauhan, beberapa roh penasaran tampak mengintip, termasuk siluet-siluet hantu Jepang lain yang selama ini hidup dalam bayang-bayang legenda rakyat. Mereka menyaksikan bagaimana seorang ondel-ondel dari Jakarta justru memberi jalan bagi salah satu arwah paling ditakuti di Jepang, untuk mulai merasakan bahwa dirinya juga layak dimengerti. Ketika Kuchi Sakyona menerima selendang itu dan memeluknya dengan perlahan, langit di atas pun seolah ikut berubah. Awan kelabu yang menyelimuti malam terpecah, dan bulan sabit yang pucat muncul samar-samar. Itu bukan akhir kisah, tapi sebuah awal yang membawa harapan. Bagi ondel-ondel, ini bukan tentang menjadi pahlawan atau penyelamat, tapi tentang bagaimana warisan budaya, meski berasal dari tempat yang jauh, bisa membawa cahaya dalam gelapnya legenda, asal ada keberanian untuk mendengarkan dan mengakui luka. Semenjak kejadian di tangga kuil itu, suasana antara ondel-ondel dan Kuchi Sakyona berubah drastis. Dari awalnya penuh kecurigaan, waspada, dan ketegangan, kini hubungan keduanya perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun, sebuah ikatan persahabatan. Orang-orang di sekitar kuil, termasuk biksu penjaga, anak-anak desa, dan bahkan makhluk halus penjaga hutan, mulai memperhatikan perubahan besar yang terjadi pada Kuchi Sakyona. Ia tidak lagi menyembunyikan dirinya di balik bayangan malam. Ia mulai keluar saat senja, berjalan perlahan di antara pohon-pohon sakura, tak lagi menakut-nakuti, melainkan memandangi langit seperti orang yang sedang merenung dalam-dalam. Ondel-ondel-lah yang menjadi penyeimbang jiwanya, sosok unik dari Betawi yang meski dari kebudayaan berbeda, mampu menjembatani kesunyian dengan keceriaan. Hari demi hari, ondel-ondel mengajak Kuchi Sakyona mengenal dunia dari sudut yang lebih cerah.
Mereka pergi ke pasar desa, berkunjung ke sekolah, hingga menonton pertunjukan teater boneka wayang Jepang. Kuchi Sakeona yang dulunya selalu mengenakan masker dan menunduk dalam-dalam kini sesekali membuka wajahnya, bahkan mulai tertawa kecil ketika mendengar lelucon anak-anak. Ondel-ondel sering membuatnya tertawa dengan cara khasnya, menari dengan gaya kaku tapi lincah, lalu berhenti tiba-tiba untuk membungkuk dengan selempangnya yang kini sudah usang bertuliskan, "Seni adalah keindahan beragam." Dalam dunia yang dulu hanya mengenalnya sebagai momok menakutkan, kini Kuchi Sakeona menemukan dirinya kembali sebagai seseorang yang diakui keberadaannya, bukan sebagai makhluk kutukan, tapi sebagai bagian dari kehidupan. Masyarakat pun mulai berubah. Awalnya banyak yang takut, menghindar, atau bahkan mengutuk keberadaan Kuchi Sakeona. Tapi melihat bagaimana ondel-ondel, makhluk asing yang jauh dari tanah kelahirannya, bisa bersikap ramah, sabar, dan penuh welas asih terhadap sosok yang ditakuti itu, perlahan pandangan mereka berubah. Seorang biksu tua pernah berkata, bahkan dalam mitos, ada jiwa yang terluka. Dan dalam luka, ada kemungkinan sembuh, asal ada teman yang tak pergi. Kata-kata itu bergema di antara para warga. Mereka mulai memberikan salam pada Kuchi Sakeona, bahkan memberinya teh hangat saat ia duduk di halaman kuil. Salah satu anak perempuan bernama Yui, bahkan membuatkan syal rajut khusus untuknya. Meski wajahnya masih menyimpan bekas luka mengerikan, tapi mata Kuchi Sakeona mulai berbinar seperti seorang yang belajar kembali menjadi manusia. Suatu malam, sebuah festival digelar di desa, memperingati perubahan musim. Biasanya, Kuchi Sakeona akan menghindari acara semacam ini karena cahaya, suara musik, dan keramaian membuatnya cemas. Tapi malam itu berbeda. Ondel-ondel berdiri di tengah lapangan desa, dengan lampion berkelap-kelip di sekelilingnya. Ia mengangkat selempangnya tinggi-tinggi sambil berkata, "Hari ini kita bukan hanya merayakan musim baru, tapi juga harapan baru." Semua mata tertuju padanya. Kemudian dari balik bayangan, Kuchi Sakeona muncul. Ia berjalan pelan menuju tengah lapangan, memakai kimono merah dengan sulaman sakura di pinggirnya, dan, untuk pertama kalinya, tanpa masker. Suara berbisik sempat terdengar. Tapi tidak ada teriakan, tidak ada rasa takut. Justru, terdengar tepuk tangan. Kuchi Sakeona menangis malam itu. Tapi bukan karena sedih. Air matanya jatuh karena bahagia. Ia berdiri di tengah cahaya lampion, dengan wajah yang dulu ia anggap sebagai kutukan, kini disinari penerimaan dan pengertian. Ondel-ondel menggoyang badannya ke kiri dan kanan, menari dengan penuh semangat, mengelilingi Kuchi Sakeona sambil diiringi musik Tanjidor Mini yang dimainkan oleh anak-anak desa. Malam itu bukan hanya perayaan musim, tapi perayaan dari penebusan panjang sebuah jiwa yang kesepian. Dan semuanya dimulai dari satu uluran kain batik sederhana, dan satu kalimat yang membongkar segalanya, "Seni adalah keindahan beragam." Malam berganti pagi, dan pagi membawa perubahan. Kuchi Sakeona mulai dikenal sebagai penjaga desa, bukan pengganggu. Ia membantu merawat bunga, menjaga kuil, bahkan mengajar anak-anak tentang sejarah lokal. Ondel-ondel pun perlahan mulai disambut sebagai ikon yang melampaui batas budaya. Ia diundang untuk tampil dalam berbagai pertunjukan budaya lintas negara, termasuk di Kyoto, Tokyo, bahkan hingga ke festival internasional. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika Kuchi Sakeona sendiri, dengan langkah mantap dan tanpa masker, mengantar ondel-ondel ke gerbang desa saat ia hendak pergi ke festival seni dunia. Ia tidak menangis kali ini, tapi tersenyum, sambil berkata lirih, "Terima kasih sudah membuatku merasa hidup kembali." Dan di bawah sinar fajar yang perlahan muncul di balik pegunungan, ondel-ondel menoleh ke belakang, lalu melambaikan tangan, seperti janji bahwa mereka akan bertemu lagi. Suara kelopak bunga sakura yang berjatuhan mengiringi langkahnya, sementara angin musim semi menyapu lembut wajah Kuchi Sakeona, kini tanpa beban, tanpa ketakutan, dan penuh cahaya harapan. Ketika malam kembali turun di kaki gunung tempat kuil tua itu berdiri, segala sesuatu telah berubah. Simpang jalan berbentuk Y, yang dahulu menjadi saksi pertemuan menegangkan antara ondel-ondel dan Kuchi Sakeona kini, telah menjadi tempat keramat yang syarat makna dan kenangan. Batu nisan tua di sudut jalan yang dulu seolah hanya menjadi penanda sunyi kini menjadi simbol persimpangan takdir, tempat di mana dua jiwa dari dua dunia yang berbeda memilih jalan pengampunan dan persahabatan. Langit malam dihiasi bintang-bintang redup yang menyelinap di balik kabut tipis,
memberikan cahaya lembut yang menyelimuti pepohonan dan bangunan kuil dengan kehangatan yang tak biasa. Lampion-lampion merah yang bergantung sepanjang tangga menuju kuil kini menyala tenang, bergoyang perlahan ditiup angin malam yang lembut, menciptakan irama yang seolah-olah membisikkan doa-doa untuk kedamaian jiwa-jiwa yang pernah terluka. Kuchi Sakeona kini tak lagi mengenakan masker. Wajahnya yang dulu selalu ditutupi kini terbuka apa adanya, dan meski bekas robekan masih tersisa samar-samar, senyum damai dan tulus terpancar darinya. Ia telah berdamai dengan masa lalu dan menerima dirinya apa adanya. Tidak lagi menuntut pengakuan atas kecantikannya, tapi menjemput makna hidupnya yang baru dalam ketenangan dan penerimaan. Ondel-ondel, yang kini tidak hanya menjadi simbol budaya Betawi, tapi juga ikon penebus luka dan pembawa pesan lintas budaya, tetap mendampinginya dengan kesabaran yang luar biasa. Ia tak banyak bicara, tapi setiap gerak tubuhnya, dari cara ia menata ulang lampion, mengangkat tangannya ke langit, hingga menyajikan teh hangat di depan altar kayu kecil di kuil, semuanya mengandung makna dan kelembutan yang menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Masyarakat sekitar yang semula was-was kini mulai berdatangan perlahan, bukan untuk mengusir atau membakar kemenyan pelindung seperti dulu, melainkan untuk membawa persembahan bunga, lilin, dan bahkan lukisan kecil yang menggambarkan dua sosok itu bersama. Anak-anak mulai bermain di sekitar kuil dengan riang tanpa rasa takut. Mereka bahkan membuat lagu-lagu pendek tentang hantu cantik yang kini tersenyum, dan ondel-ondel dari seberang laut, yang dengan gembira mereka nyanyikan sambil menari. Seorang nenek penjual mochi di kaki gunung bahkan mengaku sering bermimpi didatangi oleh dua sosok itu dalam bentuk yang sangat damai. Satu bertubuh tinggi besar dengan wajah senantiasa tersenyum, dan satu lagi mengenakan kimono lembut, duduk di tangga sambil menyulam bunga sakura. Sebuah festival kecil pun mulai digagas. Festival Sakura dan Betawi menjadi nama yang disepakati oleh para tetua desa, diadakan setiap tahun pada awal musim semi. Di sana, para pengunjung mengenakan pakaian khas masing-masing budaya, membawakan tarian tradisional, mengisi malam dengan lentera-lentera penuh harapan, dan menuliskan keinginan mereka di atas potongan kertas yang kemudian digantungkan di pohon harapan dekat kuil. Di pusat festival, patung kecil dari kayu disediakan. Satu menyerupai ondel-ondel lengkap dengan selempang bertuliskan, "Seni adalah keindahan beragam," dan satu lagi menggambarkan Kuchi Sakeona yang duduk tersenyum sambil memegang kain batik Betawi di pundaknya. Bagi penduduk setempat dan juga pengunjung dari luar daerah, festival ini bukan sekadar hiburan budaya, tapi juga simbol kekuatan pengampunan, kejujuran, dan keberanian menerima diri. Dan dalam keheningan di malam purnama, tampak dua sosok itu masih kerap duduk di tangga kuil, seperti dua sahabat lama yang tak pernah kehabisan cerita. Angin sakura kembali berhembus, membawa kelopak-kelopak yang menyapu pelan wajah mereka. Kali ini, tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi pertanyaan, apakah aku cantik, yang harus dijawab. Sebab dunia telah menjawabnya sendiri, bahwa kecantikan tak lagi ditentukan oleh wajah yang utuh, tapi oleh hati yang bersedia berubah dan menerima. Demikianlah kisah tentang ondel-ondel dan Kuchi Sakeona, dua tokoh dari dua dunia yang berbeda, tapi akhirnya dipertemukan oleh takdir untuk saling menyembuhkan. Dari awal yang mencekam di simpang jalan hingga akhir yang hangat di bawah gerbang kuil, mereka telah mengajarkan kita bahwa setiap luka punya jalan untuk pulih, setiap wajah punya cerita untuk didengar, dan bahwa keindahan sejati adalah keberagaman yang saling menerima. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa siapapun kita, dari manapun kita berasal, selama ada niat untuk memahami dan membuka hati, dunia akan menemukan cara untuk menyatukan kita kembali. Bunga Sakura Hati Merah 2 Topeng Komedi dan Tragedi.